Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bros Seven, Bros TV kembali mengudara. Alhamdulillah kita sudah melalui pelantikan, acara kegiatan pelantikan pengurus wilayah 4 Jawa Tengah berjalan dengan lancar dan terbilang sukses, dan dihadiri dan saat ini di hadapan Bros TV Ketua Bidang Pembinaan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu Bang Tagor Simanjuntak. Bang Tagor, kalau melihat dari kacamata Bang Tagor, dari kacamata baik pribadi maupun pengurus pusat, melihat kasus yang tengah hit marak bahkan menghebohkan seantero Indonesia karena menyangkut selebriti, kacamata Bang Tagor seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat sore bagi rekan-rekan dimanapun berada. Ya, memang kita pantas ya, atau wajar untuk prihatin dengan viralnya berita yang menyangkut jabatan kita yang diinikan oleh rekan kita 3 orang dari Banten dan juga dari Jakarta Barat, yang mana menurut berita-berita yang beredar dan juga mungkin dari fakta-fakta yang kita lihat di media maupun di televisi, bahwa mereka tersangkut masalah hukum berkenaan dengan pembuatan akte yang di hadapan mereka. Nah, kalau melihat ini kan sangat-sangat menyudutkan ya, kalau nggak salah dari statement-statement yang dikeluarkan oleh si pelapor. Tadi itu bagaimana? Jadi begini, si pelapor ya karena kebetulan sebagai public figure dan juga mungkin orang yang merasa sangat dirugikan, sehingga dia dengan emosional itu sepertinya menumpahkan tuduhan itu kepada rekan-rekan kita yang 3 orang itu. Padahal sebenarnya ini kan sudah diusut oleh kepolisian. Dan juga bahkan sudah dilakukan penahanan. Harusnya ya menahan dirilah, kita tetap harus berpedoman kepada praduga tak bersalah. Jadi kita sangat menyayangkan terjadinya penyebutan nama oleh media ya, yang secara terang benderang menyebutkan nama si Anu sebagai notaris dan PPAT yang terlibat dalam urusan hukum tersebut. Di satu sisi kita menyayangkan tindakan dari Mbak NZ ya, tapi di sisi lain ya saya bisa cukup mengerti bahwa dia mungkin tidak tahu apa akibat yang telah ditimbulkan oleh statement-statement yang bersangkutan. Jadi bagi saya dan juga menghimbau kepada rekan-rekan, ya kita maafkan aja yang bersangkutan agar supaya di kemudian hari supaya lebih berhati-hati dalam memberikan statement, supaya tidak mengundang gejolak di lingkungan rekan-rekan notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Karena sudah banyak dorongan supaya rekan NZ itu ya dipidanakan juga karena sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, penghinaan terhadap profesi dan juga jabatan. Itu arus bawah yang mengemuka. Jadi ya memang kita sesuai dengan ininya Pak Ketua Pengwil Jawa Tengah, somasinya supaya yang bersangkutan tidak mengulangi lagi kejadian itu, dan kita mengharapkan minta maaf bahwa memang ya, tapi itu tadi karena ketidaktahuan ya kita maafkanlah, tapi mohon jangan diulangin lagi. Kalau sampai diulangin, bukannya tertutup kemungkinan bahwa yang bersangkutan kita juga akan kita laporkan. Nah, kalau melihat dari Abang sebagai salah satu pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, melihat duduk perkara ini seperti apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Jadi mengenai duduk perkara ini sesuai dengan laporan dari yang bersangkutan ke pengurus, walaupun sudah sangat terlambat ya, itu sebenarnya ini pelanggaran kode etik dan juga pelanggaran jabatan PPAT yang memenuhi unsur pidana. Memenuhi unsur pidana? Iya. Apakah ketiga-tiganya atau hanya salah satu?
Sementara kalau saya pelajarin itu berkas yang ada yang terbatas itu ya sepertinya ketiganya. Iya. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Apakah itu menjadi satu bagian? Satu kesatuan. Awalnya satu kesatuan, tapi itu waktu masih dari rekan yang di Tangerang. Tapi setelah ke ini Jakarta Barat itu sudah masing-masing. Oh, jadi masing-masing punya kasus masing-masing. Punya kasus masing-masing. Masalah masing-masing. Iya, betul. Langkah yang diambil oleh organisasi khususnya PPI apa nih Bang untuk kedepannya melihat hal ini? Ya, kita tetap akan melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan. Ya, dan juga kita memang ya terbatas aksesnya untuk lebih jauh karena ini sudah menyangkut masalah hukum dan juga kebetulan yang bersangkutan sudah punya kuasa hukum masing-masing. Jadi kita hanya memantau, memonitor supaya ya menghindari jangan sampai terjadi pengabaian terhadap hak-hak hukum dari ini rekan-rekan kita tersebut. Nah, kan dari semalam itu kan sempat ngobrol dengan Ketua Pengwil bahwa itu harus diduduk barengkan, walaupun punya pengacara masing-masing, pengurus atau organisasi menjadi mediator untuk mempertemukan masing-masing para kuasa hukum dari semua pihak untuk duduk bareng. Itu gimana Bang? Jadi pada hari Minggu yang lalu kita sudah bertemu di rumah bersama Pengwil ini IPAT DKI Jakarta, baik pengurus pusat IPAT yaitu Pak Ketua Umum dengan tim termasuk saya juga dari situ dan juga rekan-rekan dari pengurus pusat INI. Jadi ini sedikit saya ini gelas balik ya kesepakatan kita pada waktu ini pertemuan di hari Minggu itu karena kebetulan hari Senin itu adalah panggilan untuk ini sebagai status tersangka ke Polda Metro Jaya, kita waktu itu sudah menyepakati bahwa akan menghadiri pemanggilan yang pada hari Senin tersebut. Kita dari PPIPA dari bidang litigasi itu sudah mengutus 2 orang rekan kita untuk memantau dan mendampingi yang bersangkutan di Polda Metro Jaya. Itu sesuai dengan kesepakatan itu supaya mereka hadir. Tapi kenyataannya pada hari Senin itu yang bersangkutan ternyata tidak hadir. Hadir Bang Erwin datang bersama dengan pengacaranya. Karena kan saya hadir di sana. Loh katanya tidak hadir. Minta penundaan. Penundaan itu sebelum jadi gini kronologisnya jam 10 terus hadir sampai di Polda itu. Masuk ke dalam itu Ketua Sekum PPI ini didampingi oleh Ketua Pengwil DKI tentang penundaan. Nah setelah keluar tidak lama kemudian datang Bang Erwin bersama pengacara. Oh oke. Jadi berarti kan sudah ditunda dulu baru hadir. Nah itulah yang mungkin jadi pemicu ya pihak penyidik sampai menjemput rekan kita tersebut di tempat tinggalnya. Sebelum masuk itu pengacara dari kuasa hukum dari satunya itu hadir Pak? Iya kan bukan kuasa hukumnya yang diinginkan kan yang bersangkutan. Nah, justru inilah mungkin yang jadi pemicu sehingga pihak penyidik itu sampai melakukan penjemputan itu karena tidak hadir pada hari Senin ini. Hari Senin ini padahal kita udah sepakatin waktu itu supaya hadir, supaya lawyernya itu mengusahakan gitu, jangan sampai ditahan kan begitu ininya. Nah, tapi ternyata itu ya tiba-tiba ada perubahan skenario penundaan pemeriksaan. Nah, itu mungkin salah satu penyebab sehingga heboh. Jadi sehingga terpaksa daripada terjadi gonjang-ganjing ya sudah salah satu rekan kita itu minta kepada pengurus PPIPA supaya diantar untuk menyerahkan diri. Itulah kira-kira jalan ceritanya. Untuk diperiksa. Iya, ya menyerahkan diri lah karena bahasa di media itu kan menjadi sebuah kesannya melarikan diri DPO. Itu gimana Pak? Kalau untuk rekan kita yang menyerahkan diri itu bukan DPO. Tapi beritanya seperti itu.
Nah, itu kan berita yang simpang siur, ya itu mungkin ya menyimpulkan aja karena tidak hadir pada waktu ininya yang ditentukan. Nah, terus dikesankan DPO. Informasi DPO itu kan bukan semata-mata dari media kan dapat informasi dari pihak yang bersangkutan, sehingga muncullah kalimat DPO. Nah, menyikapi itu bagaimana, Pak? Jadi ya tunggu dulu ya, saya nggak bisa langsung menyatakan itu dari penyidik ya, atau itu kesimpulan dari media. Karena melihat kronologisnya, mungkin mereka berimajinasi, wah ini sudah DPO gitu loh. Karena ada dari salah satu media itu menayangkan hasil pembicaraan dengan penyidik secara terang benderang, perekaman percakapannya. Wah, saya kurang tahu ya, kalau memang sampai seperti itu, ya berarti penyidik memang sudah langsung bikin notis ya, bahwa memang ya rekan kita itu DPO karena ketidakhadiran di hari Senin itu. Jadi ya boleh-boleh saja memang seperti itu. Tapi kan dalam artian kalau di notaris itu kan ada istilahnya, kalau ada mau mengambil berkas, memanggil notaris itu kan harus melalui MKN. Iya. Nah, kalau di PP IPAT ini sendiri bagaimana, Bang? Kebetulan di PP IPAT ya itu tidak seperti mendetail yang diinikan di PP INI. Untuk itu memang PP INI lebih maju dalam hal pemanggilan tersebut. Tapi ya walaupun sebenarnya di PP IPAT juga hal itu memang ya harusnya demikian gitu loh. Tapi untuk saat ini memang belum ada mekanisme itu. Ke depan apa yang perlu diperbaiki ke depan untuk organisasi dalam hal menyangkut hal seperti ini, kan nggak mungkin, tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali kejadian seperti ini. Ya, ke depan ya kita harus mengikuti apa yang sudah digagas oleh PPINI, yaitu dengan adanya izin dari majelis kehormatan itu. Jadi kalau di PP IPAT memang belum jalan. Itu harus ada perbaikan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik. Setelah ada penambahan organ organ itu sudah ada. Tinggal kewenangannya, dan mungkin juga nanti dibikin dalam peraturan perkumpulan menyangkut mekanisme pemanggilan terhadap PPAT itu bisa langsung dipanggil di Ciduk atau harus melalui mekanismenya seperti yang terjadi di PPINI ini tuh. Nah, Bang, ini kan permasalahan ini kan kalau tidak salah ya, ini menyangkut pekerjaan di luar wilayah, daerah lah, minta bantuan terhadap teman. Apakah hal itu sudah biasa terjadi, Bang? Seperti itu, ketika dapat pekerjaan tapi objeknya bukan di daerah yang diminta PPAT tersebut, tetapi melainkan di daerah lain, kemudian dia minta tolong kepada rekan atau teman yang ada di daerah lain. Apakah itu sudah hal biasa? Itu hal yang biasa, namanya kita ya kemitraan ya, dan kita itu kan satu keluarga ya kan. Jadi namanya keluarga kan diberi kepercayaan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, itu hal yang biasa. Yang jadi masalah di sini kan ya kita itu dalam menjalankan tugas jabatan kita itu sesuai dengan peraturan jabatan dan juga tidak melanggar kode etik. Kalau mereka mematuhi hal tersebut, saya yakin tidak akan terjadi kasus ini. Kalau tidak, itu diawali semua dari pelanggaran jabatan dan kode etik. Berarti memang kalau melihat dari diteliti, ditelaah, mungkin itu arahnya. Awalnya dari situ, bermula dari situ. Berarti apa yang perlu diperhatikan oleh teman-teman PPATC Indonesia, Abang sebagai ketua bidang pembinaan anggota? Ya kita sederhana aja, ya patuh dan turutilah itu ketentuan kode etik dan juga peraturan jabatan PPAT. Ya yang di dalam kasus ini yang menyembul ke atas kan itu katanya kan pinjam nomor gitu loh. Nah, itu istilah kerennya kan seperti itu. Ya janganlah dilakukan seperti itu. Kerjakanlah sendiri semuanya itu, walaupun itu permintaan teman, tapi aturan main
Nah, kita harus jalan, kita harus taat asas gitu loh. Jadi teman pun harus membatasi diri, dia hanya sebatas itu menyerahkan pekerjaan itu kepada rekan lintas wilayah. Ya sudah, biarlah rekan tersebut yang menyelesaikannya dari awal sampai akhir. Nah, kurang lebih seperti bukan jual beli jual beli nomor gitu. Minta nomor. Itu nggak boleh ya? Tidak boleh, tidak boleh. Nah, kalau ada yang melakukan itu, apa tindakan dari organisasi? Tindakan dari organisasi ya kita kan hanya sebatas menyatakan itu, ya jangan seperti itu gitu loh. Nah, itu hanya menghimbau itu dari bidang pembinaan. Mungkin kalau mau di follow up itu oleh majelis ini kehormatan pusat atau wilayah, ya mereka lah yang memang benar yang harus melakukan tindakan tersebut. Apakah dengan memanggil, terus melakukan pemeriksaan. Kalau ternyata memang benar-benar mereka melakukan pelanggaran tersebut, berarti tidak sesuai dengan peraturan jabatan PPAT maupun kode etik, mereka itu akan menjatuhkan sanksi. Di situ ada sanksi yang paling ringan dengan peringatan lisan maupun peringatan tertulis, dan bahkan sampai skorsing dan mengusulkan pemecatan kepada sekarang itu kalau ke BPN atau ke P4 P3P pengawas dan pembina. Penghentian tidak hormat itu wewenang dari pusat dari BPN. Sesuai dengan Permen 2 2018. Iya, betul. Itu. Ada di situ. Iya, itu MP3 itu. Nah, apakah itu sudah berjalan, Bang? Saya kurang tahu, saya tidak duduk di lembaga MP3 P, W maupun D itu. Itu yang harus ditegakkan ya, harusnya ya. Ya mungkin itu butuh waktu mungkin, karena ini kan sudah viral. Ya orang rekan-rekan di MPD itu kan sudah tahu masalahnya, ya tinggal mereka ini aja niatnya mau diproses atau tidak. Nah, itu kita tunggu. Balik lagi ke masa minta pertolongan teman, bantuan teman, atau ya apakah cukup dengan kepercayaan? Biasanya kan Mandi aja deh, kayaknya orangnya enak, baik. Apakah sebatas itu? Ya itulah namanya orang hidup, ya biar juga teman, ya penyalahgunaan kepercayaan kan yang terjadi di sini. Jadi ya susah kita untuk menginikan itu. Tapi yang jelas pedomannya itu dilarang oleh kode etik dan ketentuan jabatan. Ya jangan dijalankan supaya aman lahir batin. Nah itu aja kuncinya. Jadi intinya serahkan saja pekerjaannya ke teman tersebut. Iya. Selesaikan karena objeknya ada di daerahnya rekan tersebut. Iya. Berarti memaksakan dia juga mengerjakan. Seperti itu. Ya kan ya istilahnya yang mengerjakan, maaf nih, koreksi kalau salah, yang membuat akte siapa, yang tanda tangan siapa, seperti itu kan yang terjadi. Itu kan laporan dari rekan kita itu menyatakan, ya terutama yang dari Tangerang itu ya, bahwa yang mengerjakan adalah rekan kita yang memberikan pekerjaan dan mengerjakan dari A sampai Z-nya. Yang diminta tolong hanya tanda tangan. Yang diminta tolong hanya tanda tangan itu rekan kita yang di Jakarta Barat. Itu versi awalnya. Tapi setelah kita menelisik, baik itu dari rekan kita sendiri, baik itu mencoba meminta keterangan singkat dari pihak penyidik. Nah, ternyata rekan kita yang dua ini terlibat langsung. Jadi apa yang dilaporkan ke organisasi itu tidak seperti yang diinikan oleh yang diberitahukan oleh penyidik Polri. Berbeda ya. Berbeda. Jadi ya makanya alangkah naifnya kalau kita terus melakukan vonis atau trial by the press ya. Sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, balik lagi ke satu pertanyaan terakhir mengenai statement-statement yang menyudutkan organisasi dan pekerjaan. Nah, apakah hanya sebatas ya seperti tadi Bang Tagor bilang ya mungkin tidak diulangi lagi? Apakah tidak ada tindakan real untuk bertemu dengan yang bersangkutan? Informasi terakhir yang saya dapat
Ya tapi masih dalam rangka untuk ini kemarin, untuk gimana lah supaya rekan kita itu tidak ditahan, sudah ada jalur komunikasi yang dibuka untuk mempertemukan gitu loh dengan pihak NZ, dan dari pihak NZ-nya bersedia. Nah, dia minta itu dengan siapa, kuasa hukum saya untuk berkoordinasi masalah itu. Nah itu ininya, itu berkat ya bantuan dari rekan kita, kalau nggak salah notaris Depok yang kebetulan sebagai artis udah menjembatani. Oke, berarti sudah ada kemungkinan titik temu antara organisasi dengan pihak NZ. Ya mudah-mudahan. Nah itu keinginan yang kemarin itu belum berubah gitu loh. Jadi ya mungkin ya perlu cooling down dulu supaya masing-masing itu ya tidak terhanyut dalam emosi dengan meyakini kebenaran dari masing-masing gitu loh. Terakhir Bang, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kepada rekan-rekan PPATC Indonesia menyangkut permasalahan ini? Jadi ya saya menghimbau kepada rekan-rekan di seluruh Indonesia agar kita taat asas. Taat asas yang dimaksud di sini yaitu yang menjadi pedoman kita dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris dan PPAT. Nggak apa-apa notaris dan PPAT karena itu sama gitu loh ininya, yaitu kita taat jangan melanggar kode etik dan juga jangan melanggar peraturan jabatan. Nah itu mudah-mudahan tidak akan terjadi hal-hal seperti yang dialami oleh rekan-rekan kita tersebut. Jadi ya, salam sehat buat rekan-rekan semua, semoga sukses buat kita. Terima kasih Bang Tagor atas bincang singkat dengan Bros TV. Oke Bros TV, sampai jumpa di liputan dan wawancara Bros TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.